Saya sekali lagi minta untuk kita bangkit berdiri. Saya mau minta semua ambil waktu 20 detik, hanya diam, pikirkan kebaikan Tuhan yang Tuhan telah lakukan satu minggu ini. Ya, kita mulai. Ya Tuhan, Engkau sangat baik, sangat baik, sangat baik dulu, sekarang, sampai selamanya. Kami mau belajar lagi Tuhan, mengingat kebaikan Tuhan di tengah-tengah kesulitan kami, di tengah-tengah ketidakbersyukuran kami atas kebaikan-Mu Tuhan. Bantu kami supaya kami semakin peka terhadap apa keinginan Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami bisa taat melakukan itu, menjadi pengikut Kristus yang sejati, dan menjadi jauh lebih rendah hati. Dan Roh Kudus, ajarkan kami, kasih kami kemampuan supaya hari ini kami bisa belajar firman Tuhan, bukan hanya belajar saja, tetapi mengubah karakter kami, dan juga mendorong kami untuk memberitakan berkat yang besar ini ke orang yang belum pernah mendengarnya, khususnya orang-orang yang belum mengenal Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita tetap berdiri sebentar saja. Teman-teman, kalau kalian baru pertama datang di gereja ini, kami, Gereja All Peoples, percaya Tuhan menciptakan manusia kita sempurna, tidak cacat dengan dosa, tapi karena ketidaktaatan manusia jatuh dalam dosa. Bukannya manusia datang kepada Tuhan, tetapi malah melarikan diri. Tetapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia mengirimkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, supaya kita bisa memperoleh keselamatan. Dan hanya melalui Yesus Kristus kita bisa memperoleh keselamatan itu. Itu sangat murni karena pemberian Tuhan, bukan karena usaha kita. Dia mati di kayu salib dan tidak stop di situ saja. Pada hari ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Itulah kemenangan dan ada pengharapan bagi kita yang menaruh iman kepada Dia. Amin. Silakan duduk. Saya mau bilang selamat datang bagi orang yang pertama kali datang ke gereja All Peoples. Kalian sangat berharga di sini. Dan kami merasa kalian adalah bagian keluarga dari komunitas ini. Jadi bukan satu kebetulan kalian datang ke tempat ini, Tuhan yang tuntun langkah kalian. Oke. Sebelum kita masuk pembelajaran firman hari ini, saya bersyukur sedikit kesaksian. 2 minggu kami libur dari pelayanan, menghabiskan waktu untuk santai saja bersama keluarga dan juga merasakan alam. Saya merasa sangat senang tidak pelayanan. Tapi di awal-awal saya merasa apa ini dosa? Seperti itu. Jadi saya sangat senang tidak pelayanan selama 2 minggu, hanya menikmati, tidak ada tuntutan. Tapi juga bukan hanya di situ saja, saya merasakan kehangatan lebih lagi bersama Tuhan. Jadi saya mau belajar lebih baik supaya mau utamakan Tuhan, keluarga, baru pelayanan. Jadi saya nggak mau, saya sedang bekerja untuk hal itu. Tetap Tuhan nomor 1, nomor 2 keluarga, ibu, suami, anak, atau apapun itu. Yang ketiga pelayanan. Jadi saya mau mendorong semua di tempat ini, tolong harus benar runtutannya. Jangan sampai pelayanan nomor 2 atau pelayanan nomor 1, Tuhan nomor 2, keluarga nomor 3. Tuhan lebih menghargai dan lebih mau punya relasi dengan kita secara pribadi
daripada apa yang kita lakukan. Pasti kami sangat bangga dan sangat merasa diberkati kalau kalian sangat aktif terlibat di pelayanan gereja ini. Tapi kami jauh lebih menghargai kalau kita semua punya relasi yang dekat dengan Tuhan Yesus Kristus dan keluarga baru pelayanan. Amin. Mari kita bekerja dalam hal itu, karena itu bukan hal yang biasa, khususnya konteks Indonesia. Mungkin konteks luar saya kurang paham, tapi Indonesia cenderung seperti itu, tapi tidak semua. Teman-teman, dalam 3 bulan ke depan sampai bulan September, tema besar gereja kita mungkin September atau Agustus. Ya. Tema besar gereja kita itu dipanggil menuju kedewasaan rohani, atau kalau bahasa Inggrisnya call to spiritual maturity. Jadi dalam 3 bulan ini kita belajar untuk menjadi dewasa dalam rohani. Pastinya ada tema-tema kecil supaya kita bisa menjadi dewasa lebih rohani. Hari ini kita akan belajar melalui bertumbuh melalui cobaan. Jadi hari ini kita akan belajar bagaimana bisa bertumbuh walaupun ada cobaan. Kita baca dari Yakobus 1 ayat 1 sampai 4. Maaf, satu kali lagi saya mau ajak berdiri untuk baca firman Tuhan ini, untuk menghormati supremasi Kristus dan juga firman Tuhan. Kita akan baca bersama-sama dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris di waktu yang bersamaan. 1, 2, 3. Terima kasih, silakan duduk. Teman-teman, saya mau tanya, boleh angkat tangan, tapi kalau nggak merasa nyaman, tidak apa-apa ya. Jika kalian diberi kesempatan untuk menghilangkan satu hal dari kehidupan kalian, apa itu? Kalau kalian merasa ada satu hal yang harus dihilangkan dari hidup saya, apa yang kalian mau hilangkan? Bisa jawab langsung bersuara, boleh juga. Kalau saya tidak ada tambah usia, maksudnya tetap muda seperti ini. Walaupun that's impossible, but that's what I wish. Itu yang aku harapkan. Ada lagi, saya minta 2 orang. Yang tunjuk-tunjuk lagi saya tunjuk langsung. Calvin, apa yang Calvin mau dihilangkan? Hutang. Oke. Semua sepertinya mau menghilangkan hutang. Semoga kedepannya kita tidak berhutang. Amin. Ada lagi? Kecemasan. Ya, saya sangat mau itu karena saya sering jatuh dalam kecemasan. Teman-teman, pasti teman-teman punya banyak jawaban. Salah satu jawabannya adalah penderitaan. Penderitaan itu meliputi penyakit, kehilangan pekerjaan, masalah keluarga, kesepian, kegagalan percintaan atau hubungan, penganiayaan, atau ketidakpastian masa depan. Sebaliknya, justru kita menginginkan kenyamanan, keamanan, dan ketenangan. Secara manusia, naturalnya kita nggak mau yang pertama, kita maunya yang kedua. Nah, hari ini, ketika kita baca Yakobus ini, menariknya adalah Yakobus itu kita tidak menemukan, kita menemukan sesuatu yang sangat mengejutkan sebenarnya. Yakobus tidak mulai di ayat 1, dia tidak mulai dengan berkat. Dia tidak memulai tentang keberhasilan. Dia tidak mulai tentang kenyamanan hidup. Dia tidak bilang seperti itu. Tapi dia mulai dengan apa? Coba lihat ayat 1.
Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada ke-12 suku perantauan. Ayat 2 dibilang seperti ini. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai kebahagiaan. Anggaplah sebagai kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Jadi, dia tidak bilang, anggaplah kebahagiaan kalau kamu kaya. Jadi sangat berbeda. Teman-teman, bagi kita di dunia ini, pengertian ini tidak masuk akal atau kita tidak mau menerima hal ini. Bagaimana mungkin kita bisa menganggap suatu kebahagiaan ketika kita mengalami penderitaan? Seharusnya sedih, grieving, dan lain-lain. Tapi sebaliknya, Yakobus justru menguatkan kita untuk menganggap suatu kebahagiaan ketika mengalami penderitaan. Bagaimana mungkin orang percaya gembira ketika sedang hidup sulit? Teman-teman, kalau hidup sulit, bilang gini gak ke Tuhan? Terima kasih Tuhan, aku hidup sulit, aku tidak makan, aku tidak bisa bayar kos-kosan, aku tidak bisa beli makeup, aku tidak bisa beli paket. Ada nggak yang seperti itu? Kalau ada, Yesus banget itu. Itu sangat rohani sekali. Tuhan Yesus juga mengerti hal itu. Kita sebagai manusia masih ada kedagingan ya, dan kita masih hidup di dalam dunia. Hari ini kita percaya bahwasanya hal itu sulit, tapi jawaban Yakobus terhadap masalah ini adalah Allah sedang bekerja melalui pencobaan itu. Jadi kabar baiknya adalah Allah sedang bekerja melalui pencobaan itu. Nah, hari ini kita akan mempelajari bagian ini melalui 3 pertanyaan penting. Yang pertama, kita mau kembali lagi apa yang teks katakan tentang Yakobus ini. Terus apa arti teks yang kita baca tadi? Dan yang selanjutnya, bagaimana kita meresponnya bisa bertumbuh dalam cobaan. Kita lanjut di ayat yang 1. Teman-teman, kita mau baca satu persatu ayatnya. Kita mau paham tentang ayat ini. Tapi saya mau kembali sedikit sebentar tentang Yakobus. Jadi, siapa di tempat ini yang asli Bali? Asli orang Bali, tunjuk tangan. Oke, hanya ada 1 orang. Siapa di tempat ini yang berasal dari Sumatera? Siapa di tempat ini yang berasal dari Jawa? Jawa. Dari Sulawesi? Dari Timur? Pokoknya bagian timur Indonesia. Itu Papua juga, NTT, Ambon. Tidak ada. Siapa yang berasal dari luar Indonesia? Ya, ada beberapa. Teman-teman, ketika baca Yakobus, sepertinya ini masuk akal buat saya. Khususnya di all people, seperti namanya semua orang. Hari ini hanya ada 1 asli orang Bali. Artinya kita semua perantauan. Benar ya? Kita perantauan yang tinggal di Bali. Nah, surat Yakobus ini Yakobus tuliskan untuk ke-12 suku Israel yang mereka sedang berada di perantauan atau di luar daerah Palestina seperti itu. Jadi mereka berpencar atau diaspora. Dia tulis surat ini untuk penguatan atau encouragement untuk mereka supaya mereka kuat di dalam iman. Karena Yakobus memahami apa yang terjadi kepada 12 suku tersebut. Mereka orang percaya. Mereka sedang krisis dalam iman, artinya mungkin ada godaan untuk mereka mempertimbangkan iman mereka. Mereka menghadapi tekanan sosial. Mereka mengalami kemiskinan dan ketidakadilan ekonomi. Mereka juga mungkin ada konflik internal dalam jemaat. Dan juga ada godaan untuk meninggalkan iman mereka. Itu yang terjadi di Yakobus. Makanya Yakobus tuliskan ini untuk menguatkan mereka. Siapa Yakobus ini? Yakobus ini adalah saudara tirinya Tuhan Yesus.
Jadi Tuhan Yesus dilahirkan, dia fully man, fully God, 100% manusia, 100% Tuhan. Jadi bukan 50% manusia, 50% Tuhan, bukan. Dia 100%, 100%. Tidak ada seperti itu selain Yesus. Makanya dia adalah Tuhan kita. Teman-teman, kita lihat di ayat 1. Kita coba lihat firman Tuhan ayat 1 di teks atau di HP kalian boleh. Kita mau lihat satu persatu. Dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus. Jadi teman-teman, ketika bilang dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, seperti yang saya bilang, Yakobus ini adalah saudara tiri Tuhan Yesus. Menariknya adalah ketika saya baca, kemungkinan besar waktu Yesus masih di bumi, Yakobus belum percaya bahwasanya Yesus adalah Tuhan. Justru turning point yang dia percaya Yesus adalah Tuhan ketika Tuhan menampakkan diri ke dia. Dari mana landasan ayatnya? Kita lihat di Yohanes 7 ayat 5. Dia bilang gini, sebab saudara-saudaranya ini merujuk juga kepada Yakobus. Sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepada dia. Itu juga merujuk tentang Yakobus. Setelah kebangkitan Kristus, hidup Yakobus berubah secara radikal. Kristus bangkit dan menampakkan diri ke dia. Teman-teman, Yakobus merupakan salah satu pemimpin jemaat mula-mula di Yerusalem. Jadi dia salah satu pemimpin jemaat di sana. Seharusnya kalau dia sebagai seorang pemimpin, bisa saja dia memperkenalkan diri, saya adalah Yakobus, saudaranya Yesus, pemimpin gereja di Yerusalem. Tapi dia tidak lakukan itu, justru dia berkata, saya Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus. Teman-teman, kata hamba, mungkin teman-teman sudah banyak tahu, atau doulos, kalau artis harafiah, itu berarti budak. Teman-teman tahu budak ya? Budak tidak ada harganya, bisa dijual, bisa dibeli pada masa itu. Jadi teman-teman punya uang, bisa beli saya jadi budak. Semua teman-teman bisa suruh saya lakukan apapun, karena kalian punya uang dan saya budak. Jadi saya harus tunduk ke tuan saya. Jadi teman-teman, si Yakobus dia sedang bilang, aku adalah budak, aku adalah pelayan Yesus Kristus. Aku memberikan semua diriku kepada dia. Dan juga orang ini sangat luar biasa. Ketika dia mengenal Kristus, dia tidak membesarkan dirinya sendiri, teman-teman. Makanya orang yang percaya Yesus seharusnya semakin seseorang mengenal Kristus, semakin kita merendahkan diri. Semakin kita mengenal Kristus, semakin kita merendahkan diri. Jadi bukan lagi tentang it's all about me, it's all about me. So when I did this thing, ketika aku lakukan ini, itu semua menuju kepada kita. Tapi harusnya menuju kepada Tuhan. Ini semua tentang Tuhan. Ini semua tentang Tuhan. Karena kita hambanya dia. Dan juga kita lanjut, masih di ayat 1 kepada 12 suku perantauan. Teman-teman, saya tadi kasih tahu sedikit latar belakangnya. Orang-orang 12 suku perantauan ini mereka mengalami penderitaan, dan juga ada tekanan sosial dan lain-lain. Lalu di ayat 2 dia bilang begini, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Perhatikan bahwa Yakobus tidak berkata jika pencobaan datang. Coba kita lihat 2. Ada enggak Yakobus bilang, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam pencobaan. Dia enggak bilang kalau pencobaan datang. Artinya pencobaan itu pasti akan datang. Pencobaan itu adalah kepastian. Setiap orang yang percaya Yesus akan mengalaminya. Cobaannya pasti berbeda-beda tiap kita. Teman-teman mungkin cobaannya kalau lihat gorengan nggak sanggup. Bagi saya mungkin itu cobaan besar, tapi
beberapa orang, itu bukan hal yang besar. Atau lebih besar lagi, ketika saya melihat orang di pantai dan mereka marah-marah, ada cobaan untuk mau ikut marah-marah dan memukul orang itu. Mungkin saya seperti itu, tapi bagi kalian mungkin tidak seperti itu. Atau mungkin bagi kalian kalau ada orang gosip, sepertinya ada magnet yang menarik kalian untuk ikut gosip. Tapi sebagian orang itu bukan hal yang besar. Makanya teman-teman, Tuhan Yesus sendiri berkata, dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Jadi penderitaan bukanlah sesuatu yang aneh dalam kehidupan Kristen. Penderitaan adalah bagian perjalanan dalam iman Kristen. Teman-teman, ini ada quotes dari salah satu tokoh teologi yang dia punya peran dalam kegerakan Kristenan. John Calvin berkata seperti ini: tidak ada satu tetes kesengsaraan yang menimpa orang percaya tanpa diperingatkan oleh Allah. Tidak ada satu tetes kesengsaraan yang menimpa orang percaya tanpa diperintahkan oleh Allah. Artinya, bahkan sampai tiap tetes yang kecil, Allah mengerti, dia terlibat, dan itu bagian dari rancangannya. Jadi, Tuhan juga masih sangat peduli ketika kita sedang menderita. Dilanjutkan di ayat 3, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Yakobus menjelaskan kenapa sih orang percaya ketika menderita bisa dapat bersukacita. Pencobaan itu tidak sia-sia, teman. Allah sedang melakukan sesuatu. Allah sedang bekerja melalui penderitaan. Pencobaan menguji iman. Ujian menghasilkan ketekunan. Ketekunan menghasilkan kedewasaan rohani. Ini dia yang penting. Iman tidak dibentuk dalam kemalasan, tetapi diuji dalam pergumulan. Jadi kalau kita malas-malas, kemungkinan besar iman kita nggak bertumbuh. Tapi ketika kita diuji dalam pergumulan, walaupun itu sulit, justru kita semakin bisa dibentuk. Salah satu tokoh teologi dia bilang seperti ini: Tuhan tidak pernah memberikan iman yang besar kepada seseorang tanpa terlebih dahulu mengujinya dengan pencobaan yang besar. Sekali lagi saya bilang, Tuhan tidak pernah memberikan iman yang besar kepada seseorang tanpa terlebih dahulu mengujinya dengan pencobaan yang pencobaan yang besar. Lalu juga ada quotes yang berikutnya, mungkin ini bisa membantu teman-teman ketika menghadapi cobaan. Orang percaya bertahan bukan karena kuatnya pandangan mereka kepada Kristus, tetapi karena kuatnya pegangan Kristus kepada mereka. Teman-teman, ini ada satu contoh yang sangat gampang dicerna. Anak saya masih 15 bulan, Josiah. Kadang kalau jalan, saya pegang tangan dia di rumah belajar jalan. Saya pegang tangan dia. Ketika dia mau jatuh, saya masih bisa tetap pegang dia dan tahan supaya dia tidak langsung jatuh. Jalan lagi, mungkin dia jatuh, tapi saya angkat dan tangannya masih saya pegang. Itu bukan karena Josiah pegang tangan saya kuat. Dia tidak punya kekuatan untuk pegang tangan saya kuat, tetapi karena saya pegang tangan dia begitu kuat. Sama saja, itu bukan karena kita pegang tangan Kristus kuat, tapi karena memang Kristuslah yang memegang tangan kita kuat. Jadi itu bukan usaha kita, teman-teman. Itu penting. Sedikit berbanding terbalik dengan motivasi atau khotbah motivasi. Kamu bisa lakukan ini, kamu bisa lebih baik, kamu bisa lebih kuat. Mungkin bisa, tapi dalam waktu yang singkat. Jadi Tuhan yang bisa memberi kita kuat dan kita bekerja sama dengan Dia. Jadi again, it's not about me, it's about God. Amin.
Jadi semua tentang Tuhan ya. Kita akan lanjut, kita akan selesaikan di ayat 4, baru kita ambil ke hal praktikalnya. Di ayat 4, dan biarkanlah keteguhan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan sesuatu apapun. Jadi tujuan Allah bukan sekedar membuat kita nyaman. Tujuannya membuat kita semakin dewasa secara rohani. Bahkan Tuhan Yesus Kristus, Dia membentuk umatnya, membentuk umat kita melalui kayu salib. Dia mati di kayu salib sebelum membawa kita kepada kemuliaan ketika kita menerima kasih karunia tersebut. Teman-teman, di ayat 4 ada di situ, coba lihat, supaya kamu menjadi sempurna. Kata sempurna di sini tidak berarti tanpa dosa, teman-teman. Kita masih ada cobaan, masih ada temptation, masih ada kayak cobaan untuk jatuh dalam dosa. Bahkan mungkin kita masih jatuh dalam dosa. Tapi di sini sebenarnya artinya kayak matang, dewasa, lengkap dan utuh. Jadi Allah sedang membentuk karakter kita atau umatnya. Jadi teman-teman, mengikut Yesus, yes. Apakah kita sempurna? No. Masih jatuh dalam dosa? Ya. Tapi perbedaannya adalah ketika kita jatuh dalam dosa, Roh Kudus menegur kita, mengingatkan kita, dan Dia mengangkat tangan kita supaya kita tidak hidup dalam dosa itu lagi. Jadi tidak ada sesuatu pun yang terjadi di luar kedaulatan Allah. Allah memerintah atas segala sesuatu, teman-teman. Tidak ada pemerintahan yang terjadi secara kebetulan saja. Tidak ada air mata yang jatuh tanpa sepengetahuan Allah. Teman-teman, kalau kalian menderita, merasa sangat keras, merasa sangat lemas, jatuh, tidak berdaya, kalian menangis di kamar, setiap tetes air mata kalian, Tuhan mengetahui. Ketika kalian grieving dan juga mengadu kepada Tuhan, bukan berarti kalian bisa mengubah semuanya, mengubah pola pikir Tuhan, tetapi Tuhan melihat bagaimana kita mau melibatkan Dia. Di Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Perhatikan ini, banyak hal, bukan beberapa hal, teman. Tetapi segala sesuatu, bukan banyak hal, bukan beberapa hal, tapi segala sesuatu mendatangkan kebaikan, termasuk penderitaan, termasuk kehilangan, termasuk pencobaan. Allah tetap memegang kendali. Jesus take a wheel. Jadi Tuhan yang mengambil setir kemudi kita. Secara naluri manusia, kalau sudah tidak sanggup lagi untuk menyetir hidupnya ataupun hidup yang terjadi, baru kasih, please Jesus take a wheel. Kalian bisa lihat ada di Instagram, orang sudah mulai ngantuk lalu Yesus ambil kemudinya supaya dia tidak tabrakan. Itu cenderung manusia. Wajar gak? Wajar saja karena memang kita manusia. Itu sama, teman-teman, kalau kalian bisa ingat cerita tentang Yusuf di Perjanjian Lama, betapa besarnya pencobaan yang dialami. Bahkan ketika saudara-saudaranya menjual dia sebagai budak, teman-teman, mereka juga pasti bermaksud jahat. Tapi apa yang Yusuf katakan? Apakah Yusuf mengutuki mereka? Apakah Yusuf mendoakan mereka supaya mereka celaka? Ini yang dia katakan, justru sebaliknya. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah tetap mereka-rekakannya untuk kebaikan. Teman-teman, cobaan pasti sulit. Lagi-lagi mungkin orang di tempat kerja atau teman di sekolah, tempat pekerjaan, bahkan tetanggamu sepertinya mereka-rekakan kejahatan. Tapi yakinlah, Tuhan pegang tangan kita dan Allah
mereka-rekakannya semua itu untuk kebaikan kita. Teman-teman, apa yang tampak sebagai tragedi merupakan bagian dari rancangan Allah yang besar dalam hidup kita. Sering sekali kita melihat itu seperti kekacauan, tapi justru sebaliknya Allah sedang mengerjakan sesuatu di dalam hidup kita. Saya belajar satu hal ketika melayani di satu tempat di luar pulau. Sepertinya waktu itu saya melakukan sangat baik. Saya merasa sangat baik mengabarkan Injil ke orang-orang yang masih Konghucu. Fokus orang-orang Konghucu dan Buddhis di satu pulau di Kalimantan. Ada 50 orang dalam waktu 2 bulan dibaptis. Benar-benar karena mengalami Yesus, bukan karena hanya ikut-ikut saja. Saya hampir tiap hari habiskan waktu bersama mereka. Dan 50 orang dibaptis, anak-anak remaja, anak dewasa muda. Bahkan mereka sangat meninggalkan patung. Patung itu kayak mereka kesurupan dan mereka dipotong, itu gak berdarah, ditusuk-tusuk, itu disingkawang. Mereka tinggalkan semua itu. Dan mereka benar-benar hidup dalam Kristus. Lalu ada masalah internal terjadi di gereja. Saya dan Musa dan Simu atau pendetanya harus quit dari gereja itu dan ada masalah lain pastinya. Saya sangat marah ke Tuhan. Saya gak mau gereja selama 3 bulan. Saya gak mau dengar khotbah. Saya gak mau dengar lagu-lagu worship atau lagu-lagu pujian. Saya benci sekali pendeta. Saya gak suka dengan pengkabaran Injil. Walaupun dulu Tuhan kasih kata bahwasanya anugerahmu adalah penginjilan. Saya nggak mau lakukan itu. 3 bulan saya mulai jatuh dalam dosa di waktu itu. Karena nggak mau mendekatkan diri ke komunitasnya Tuhan. Semakin jauh, dan semakin jauh, saya merasa semua saya sudah lakukan yang terbaik, tapi ujung-ujungnya justru seperti ini. Sepertinya itu kekacauan buat saya, tapi jujur sebaliknya, Tuhan sedang mengerjakan sesuatu. Tuhan mengajar saya, dan menghajar saya. Semua yang saya lakukan itu karena Tuhan, bukan karena saya. Ternyata di momen itu, saya merasa dekat dengan Tuhan. Saya merasa itu proyeknya saya, karena kehebatan saya, karena semuanya saya. Jarang sekali Tuhan. Jadi Tuhan hanya pakai namanya saja, menjual nama Tuhan. Dan Tuhan menghajar dalam hal itu, dan akhirnya saya sadar, itu karena Dia, bukan karena saya. Itu tidak enak, yes, tidak enak. Tidak senang, yes, tidak senang. Tapi saya baru sadar setelah itu, segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Teman-teman, Yakobus juga mengatakan bahwa ujian iman itu menghasilkan ketekunan, teman-teman. Ketekunan berarti kemampuan untuk bertahan walaupun dalam kehidupan yang sangat sulit dan bahkan setia di tengah-tengah tekanan. Mungkin di tengah-tengah tekanan kita tidak dianggap sama orang lain, atau di tengah tekanan gaji kita nggak naik-naik, atau di tengah tekanan harga kos-kosan semakin naik terus, atau di tengah tekanan gosip yang menggosipi kita terus, atau di tengah-tengah tekanan orang yang nggak percaya kita, atau di tengah-tengah tekanan orang yang meragukan kita, atau di tengah-tengah tekanan hubungan kita dengan pasangan kita, pacar atau istri, suami atau apapun itu, ataupun di tengah-tengah tekanan keadaan negara kita. Jujur, kalau saya seperti itu, secara keinginan saya, tendensi saya untuk kabur, just run away, gak usah deal dengan hal itu, gak usah perlu selesaikan dengan hal itu, kabur aja, nanti akan selesaikan masalah. Tapi teman-teman, itu tidak benar, dan itu bukan solusi, justru itu membuat masalah semakin banyak lagi. Justru adalah ketekunan itu ketika kita bertahan, setia di tengah kanan, situ ada kedewasaan rohani. Tuhan akan melayani kita di
bagian itu. Teman-teman, tujuan akhir Allah di ayat 4 adalah Allah sedang membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Roma 8 ayat 29 berkata, sebab semua orang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran Dia. Perhatikan sekali lagi, tujuan Allah bukan supaya kita pertama-tama menyenangkan kita, membuat kenyamanan, tapi tujuannya adalah serupa dengan Kristus. Jadi mengikut Kristus bukan supaya kita nyaman. Of course kita mau nyaman. Siapa yang gak mau nyaman? Saya mau nyaman. Salah satu contoh realitanya adalah liburan 2 minggu tidak pelayanan. Itu membuat saya nyaman. Seperti kayak life giving. Wah, tidak pelayanan itu sangat enak. Gak perlu bangun pagi ke gereja. Jujur, ya, saya harus confess dan harus belajar hal ini. Saya nggak suka bangun pagi harus ke gereja. Tim di tempat ini tahu kalau aku nggak suka bangun pagi ke gereja. Tapi apa yang aku lakukan? Harus complaining terus? Itu tidak selesaikan masalah. Tapi justru setia dan taat untuk bisa lakukan itu. Bukan karena paksaan, tapi karena ada perjumpaan dengan Kristus. Saya yakin di tempat ini semua ketika bangun pagi langsung semangat. Yes, aku mau ke gereja. Aku mau lihat muka Re. Aku mau lihat muka Isye. Aku mau mengamati Kristus. Semua bangun pagi. Semoga seperti itu semua tempat ini. Tapi kalaupun tidak seperti itu, tidak apa-apa. Kalian tidak sendiri. At least masih ada saya di sini. Mungkin ada yang lain. Oke, kita akan lanjut hal praktikalnya. Tadi kita udah belajar apa arti teks itu, teks bilang apa tentang Yakobus 1 ayat 1 sampai 4. Sekarang kita mau lihat atau menerapkan bagaimana kita merespon cobaan sehingga kita bisa bertumbuh. Yang pertama, ini dia. Teman-teman bisa catat kalau mau. Ubah cara pandang kita. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena Yakobus berkata, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Jadi teman-teman, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Sukacita itu dimulai dari cara berpikir. Semua dari pikiran akan menentukan. Kalau saya berpikir terus tentang hal negatif terus, menganggap penderitaan adalah suatu hal yang gak bisa jadi suatu kebahagiaan. Satu hari, pasti saya akan gak bisa merasakan kebahagiaan. Jadi teman-teman, sukacita dimulai dari cara berpikir. Yakobus memanggil kita untuk melihat pencobaan dari perspektif Allah, bukan dari perspektif kita. Aku tahu ini sulit. Dan di momen itu, aku tidak bisa memakai perspektif Allah ketika aku harus pergi meninggalkan pelayanan. Boro-boro melihat dari perspektif Allah. Bahkan mengakui Allah terlibat dalam hal itu gak bisa. Aku jujur waktu itu. Kita tidak bisa bersukacita karena rasa sakit itu tidak menyenangkan kita. Kita bersukacita karena Allah sedang bekerja melalui rasa sakit itu. Seharusnya seperti itu. Lagi-lagi ini sulit. Tapi ini membantu kita untuk berubah pola pikir kita. Dan respon yang kedua caranya adalah kita bertekunlah sampai akhir. Yakobus tidak berkata larilah dari pencobaan. Dia nggak bilang larilah dari pencobaan. Justru ia berkata sebaliknya, bertekunlah, setia, tetap di percobaan tersebut. Teruslah berdoa, teruslah percaya, teruslah beribadah, teruslah mengikut Kristus. Allah belum selesai mengerjakan hidup kita. Yang ketiga, itu pandanglah kepada Kristus. Teman-teman, ini penting. Lagi-lagi, tendensi manusia, kecenderungan manusia ketika ada kesulitan, itu sangat sulit untuk memandang Kristus. Jadi kalau misalnya teman-teman ada lingkaran, kalian ada di tengah-tengah, atau saya ada di tengah-tengah, kita fokus akan melihat apa yang terjadi dalam lingkaran tersebut.
sangat sulit untuk bisa memikirkan saja, bahkan melihat keluar dari lingkaran tersebut. Justru kita harus memandang kepada Yesus. Yesus adalah teladan tertinggi dalam menghadapi penderitaan. Ia ditolak, ia disalibkan, namun ia tetap setia kepada Bapa. Ada argumen berkata seperti ini, yes, karena Yesus adalah Tuhan, ketika dia salib, dicaci maki, bahkan diludahin, dia bisa tetap melakukan itu. Tapi kan saya manusia, teman-teman, no. Tuhan Yesus itu dia 100% Tuhan, 100% manusia. Artinya, dia juga merasakan yang sama dengan kita, tapi tidak ada dosa. Dia pasti merasakan kesakitan, merasakan depresi seperti itu, kesulitan. Dia juga manusia. Jadi jangan mencoba ambil excuse atau kayak alasan untuk supaya kita tidak bisa meneladani Kristus. Kita sudah ada role model. Bayangin kalau kita punya role model yang tidak melakukan itu, hanya bicara, pasti kita juga tidak akan mau lakukan itu. Ibrani 12 ayat 2 berkata, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Dia mati di kayu salib. Teman-teman, Kristus itu melihat penderitaan, dan setelah itu maka akan dia melihat ada kemuliaan. Karena Kristus kita telah menang, dia mati di kayu salib. Orang percaya dapat bertahan karena siapa? Kristus. Karena Kristus telah bangkit. Penderitaan tidak memiliki kata akhir. Jadi teman-teman, misalnya teman-teman memberikan diri untuk pelayanan full time, mau penginjilan, saya mau pergi ke desa tertentu untuk kabarkan Yesus di sana. Tidak ada garansi ketika kalian menyerahkan diri kepada Tuhan, maka tidak ada penderitaan. Justru mungkin ketika mulai mengambil langkah itu, keputusan itu, penderitaan 2 menit kemudian akan langsung terjadi. Bisa saja, tidak tahu. Tapi kabar baiknya, dia mengerti Tuhan Yesus sudah mengalami itu, dan dia melewati itu, dan ada harapan buat kita. Yang terakhir, pencobaan datang, jangan putus asa, kalian tidak sendiri. Di samping tempat kalian, samping tempat duduk kalian, orang di samping kalian, mereka punya penderitaan masing-masing. Jadi bukan kalian saja, pasti berbeda. Dan juga Tuhan memperhitungkan, oke? Jangan sampai salah paham ini. Tuhan memperhitungkan setiap tetes air mata yang jatuh melalui doa-doa kita. Bukan karena kita bisa mengubah, tapi karena kita setia kepada Dia. Teman-teman, aku mau kita ada refleksi pribadi. Kita sudah selesai khotbah hari ini. Ada 3 pertanyaan. Tim worship bisa maju ke depan. Saya mau, ini tidak ada di slides. Semua teman-teman tolong tutup mata.